Kenapa sih generasi kita itu gampang banget self reward? Habis kerja keras dikit langsung self reward. Sebenarnya hal ini tuh merupakan hal yang wajar atau malah jadi bom waktu untuk keuangan kita? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box tempat kita ngobrolin dunia branding, marketing, media, sampai bisnis secara lebih dalam dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata, dan hari ini kita akan bahas satu kebiasaan Gen Z yang relate banget sama kalian, yaitu self-reward. Sekarang itu katanya self-reward merupakan bentuk self-care. Tapi kok jadi budaya yang makin mahal? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kita perhatiin, sekarang konsep self-reward itu udah kayak napas sehari-hari buat anak muda. Contoh paling gampang, kita udah kerja lembur semalaman. Terus paginya langsung kepikiran untuk beli kopi yang 40.000, mahal banget. Baru gajian langsung scroll marketplace untuk cari barang wishlist dan check out. Selesai proyek kecil, langsung pesan makanan mahal. Lalu bahkan ada istilah yang populer, yaitu healing. Padahal healingnya kadang cuma nonton Netflix, tapi sambil pesen makanan online yang banyak. Jadinya hitung-hitungnya mahal juga ya. Nah, hal itu sekarang dianggap hal yang normal. Bahkan kalau kita nggak ikut self reward, akan muncul perasaan FOMO. Kayak ada perasaan, gue udah kerja keras, masa nggak boleh nikmatin hasilnya? Nah, fenomena ini juga kelihatan jelas di angka. Jadi ada sebuah survei fintech di tahun 2024 bilang kalau 70% Gen Z belanja barang non-essential minimal sekali seminggu. Bayangin, sekali seminggu. Dengan alasan yang tadi, self-reward. Itu artinya 7 dari 10 anak muda selalu butuh hadiah instan untuk dirinya. Kalau kita pikir-pikir lagi, ini perubahan besar dari generasi sebelumnya. Orang tua kita mungkin lebih condong mikir kalau kamu udah kerja keras, tabung, hemat, coba pikirin masa depan kamu. Sedangkan generasi kita itu lebih mikir hidup udah berat. Masa harus nunggu tua buat bahagia, buat nikmatin duit yang udah kita kumpul di masa muda. Jadi jelas banget, self-reward bukan sekedar kebiasaan kecil, tapi udah jadi budaya generasi ini. Kenapa sih budaya ini bisa nempel kuat di generasi kita? Ini alasannya. Jadi yang pertama itu ada hustle culture. Dari kecil kita terbiasa didorong untuk produktif. Sekolah harus ranking, nilai harus selalu bagus. Terus akhirnya kuliahnya sibuk, kerjanya lembur. Jadi itu merupakan hal yang biasa. Nah, di tengah ritme hidup yang ngebut kayak gini, wajar kalau orang cari cara buat kasih hadiah instan ke dirinya sendiri. Self reward ini jadi kayak rem darurat di tengah hustle culture. Kedua, adanya influencer culture. Ada sering kan lihat kalau misalnya di TikTok itu ada konten treat yourself. Terus ada haul skincare, OOTD, dan lain sebagainya. Sampai gadget baru. Setiap kali buka TikTok atau Instagram, ada aja orang yang memamerkan hasil self-reward mereka. Nah, lama-lama mindset ini tuh masuk ke alam bawah sadar kita. Kalau mereka itu bisa, kenapa gue gak bisa? Gue juga harus bisa dong. Lalu yang ketiga, ada ekonomi emosional. Jadi generasi sekarang lebih mementingkan pengalaman jangka pendek daripada nabung untuk jangka panjang. Buat orang sekarang, beli kopi mahal setiap hari itu ya lebih terasa meaningful daripada nabung untuk hari tua atau beli rumah. Karena ya mereka tuh lebih senang dengan kebahagiaan pendeknya. Karena ada kepuasan emosional instan yang gak bisa datang atau digantikan angka di rekening. Dan terakhir ada faktor lingkungan sosial. Jadi teman kantor misalkan bilang habis gajian makan fancy yuk di restoran gitu ya. Terus di grup WhatsApp karena teman share link gitu ya, flash sale, jadi langsung check out. Terus akhirnya self reward ini jadi normalisasi.
Kalau nggak ikut rasanya seperti tertinggal. Nah sekarang, biar fair, kita harus akui kalau self reward itu sebenarnya nggak selalu buruk kok. Ada sisi positifnya yang justru bermanfaat. Pertama, self reward bisa jadi sumber motivasi. Bayangin kamu udah kerja capek-capek, lembur setiap hari gitu ya. Terus weekend kalau nggak ada motivasinya, jadi kamu akan capek. Makanya weekend ini kasih hadiah kecil ke diri sendiri. Rasanya akan jadi lebih puas, terus jadi lebih semangat buat menghadapi minggu depan. Dan sistem otak kita itu dirancang memang untuk merespon reward tersebut. Lalu yang kedua, self reward ini jadi bentuk stress release. Hidup ini penuh tekanan. Kerjaan, kuliah, masalah pribadi. Dengan self reward kecil, kita bisa recharge energi. Itu sebabnya banyak orang merasa lebih ringan setelah belanja atau healing atau jajan. Nah yang ketiga, self reward jadi bentuk validasi diri. Kadang kita pengen buktiin ke diri sendiri, gue pantas, gue berharga, gue layak mendapatkan hal ini. Dan itu penting untuk kesehatan mental. Intinya, selama porsinya itu terkontrol, self reward itu bisa jadi semacam coping mechanism yang tepat dan sehat. Sama kayak dessert, gak salah kok makan cake sekali asal jangan setiap hari, bahkan satu loyang full dimakan dalam satu hari. Nah sekarang kita masuk ke sisi gelap dari self-worth. Ketika kebiasaan ini berubah jadi lifestyle yang tanpa kontrol, awalnya mungkin kita ngerasa gak ada masalah. Bayar kopi 40.000 sehari, kecil dibandingkan gaji kita. Tapi coba deh dihitung, kalau misalkan kamu ngopi setiap hari, sebulan udah 1,2 juta. Setahun 14 juta. Itu udah bisa dipakai untuk DP motor kalau misalkan kamu beli motor, ambil kursus untuk meningkatin skill, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi karena kita lihatnya itu hal yang kecil, akhirnya kecil-kecil itu akhirnya kita jadi menormalisasi kebocoran keuangan. Dan itulah yang disebut dengan latte factor, yang mana kebiasaan kecil tapi konsisten yang bikin finansial kita bocor tanpa kita sadari. Bahaya kedua adalah paycheck to paycheck. Ini tuh jebakan yang bahaya banget. Jadi banyak anak muda yang gajinya itu habis di minggu pertama mereka gajian. Alasannya bukan karena kebutuhan pokok, tapi karena self reward yang kebablasan. Jadi begitu ada situasi darurat, mereka nggak punya dana darurat dan bingung. Akhirnya nggak ada cadangan. Mau nggak mau gajinya itu untuk tutup lubang dari satu ke lubang lain. Akhirnya ambil pay letter, biasanya kartu kredit, atau pinjam sama teman. Yang lebih parah, kebiasaan ini bikin kita masuk ke lingkaran setan. Stres karena uangnya habis, self reward untuk tenang, uang makin habis dan makin stres. Ini ironis karena hal yang kita anggap self care justru bikin kita lebih rusak secara mental ataupun finansial. Selain itu ada efek psikologis lain, yaitu hedonic treadmill. Artinya makin sering self reward, makin naik standar kehidupan kita. Dulu mungkin belanja baju di mall udah cukup bikin senang. Kalau sekarang harus punya gadget paling baru. Apple muncul, HP terbaru harus beli, itu yang bikin kita bahagia. Nah itu kan jadi naik. Terus juga harus liburan minimal sebulan sekali karena stres kerja. Besok harus punya baju baru gitu. Kita jadi nggak pernah merasa puas atau cukup karena otak kita udah terbiasa dapat dopamin dari reward yang instan. Kalau udah kayak gini, self reward bukan lagi bentuk apresiasi diri, tapi jadi candu yang bikin kita terus-terusan ngejar kepuasan singkat. Sama kayak junk food, enak sekarang tapi nyeselnya belakangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus ke total? Ya nggak juga. Karena manusia butuh hiburan. Kalau hidup kita cuma kerja, belajar gitu ya, gak ada rewardnya, pasti kita akan burn out. Dan akhirnya muncul mental illness. Karena itu tadi manusia itu giliran, kalau hidup kita isinya kerja, nabung, investasi doang, lama jadi burn out. Jadi kuncinya adalah mengatur porsinya dengan sehat. Ada beberapa cara realistis. Yang pertama, budgeted self reward. Jadi di awal gajian, coba dibudgetin dulu. Biasanya kalau menurut financial planner, 10% dari gaji kamu itu bisa untuk self reward.
Kalau misalkan gaji kamu 6 juta, jadi 600.000 untuk sehat buat kamu, dan sisanya untuk kebutuhan pokok ataupun kamu investasi. Jadi dengan begini, self reward terasa bebas tapi tetap terkendali. Lalu yang kedua, ubah definisi reward. Reward itu nggak selalu harus berbentuk belanja atau liburan gitu. Reward bisa berupa waktu istirahat, tidur siang, olahraga, atau bahkan jalan-jalan murah sama teman atau keluarga. Jadi bayangin kalau kamu ganti kopi mahal kamu dengan lari pagi bareng keluarga gitu ya, udah lebih sehat, lebih murah, dan juga tetap bikin kamu bahagia kok. Lalu yang ketiga, delay gratifications. Ini penting banget ya. Jadi ketika kamu ingin membeli barang, coba dipikir dulu 1-2 hari, jangan impulsif langsung bayar. Kamu pikirin dulu sama 2 hari tersebut, kamu butuh barang itu atau enggak, atau kamu suka banget atau enggak, itu inceran kamu atau enggak. Ketika kamu 2 hari itu merasa kamu enggak butuh atau ternyata kamu enggak suka, kamu akan jadi nggak ingin beli barang tersebut karena kamu udah mikir, oh ternyata kamu nggak sesuka itu. Lalu yang keempat, reward produktif. Jadi alih-alih kamu habisin uang buat hal konsumtif, coba reward diri dengan sesuatu yang ningkatin value panjang kamu. Misalnya ikut kursus skill untuk ningkatin skill, beli buku bagus untuk insight baru, bahkan ikut workshop, atau investasi kecil. Jadi beli saham blue chip lah gitu ya, 500.000 itu bisa jadi reward kamu hingga bertahun-tahun. Lalu yang kelima, sadari emosi di balik belanja. Seringkali self reward itu muncul karena kita butuh barangnya, itu salah. Padahal ternyata kita nggak butuh gitu ya. Tapi karena itu kita udah capek aja, kesepian atau bahkan insecure. Misalkan suka scrolling malam-malam gitu ya, terus langsung impulsif untuk check out. Itu tuh sebenarnya emosi di balik belanja aja. Jadi sebelum check out, coba tanya ke diri sendiri, kamu itu memang butuh atau karena lagi stres. Itu penting banget. Jadi, kalau kita bisa bedain motivasi itu, self reward kita jadi lebih bijak. Intinya bukan soal stop self reward, tapi soal mindful self reward. Kita belajar menghargai diri dengan cara yang enggak bikin masa depan kita rusak. Nah, pada akhirnya self reward itu adalah refleksi bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Apakah kita benar-benar merawat diri atau cuma menutup lubang dengan bandi instan, gali lubang tutup lubang. Generasi kita itu sering banget dapat stigma katanya generasi Z bolos, jadi nggak bisa beli rumah karena kebanyakan ngopi. Tapi sebenarnya aku rasa masalahnya itu bukan sekedar ngopi atau belanja. Masalahnya ada di pola pikir. Kita lebih suka kepuasan cepat daripada investasi jangka panjang. Padahal kalau kita bisa menggabungkan dua hal tersebut, kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Sambil tetap disiplin secara finansial, hidup kita bisa jadi jauh lebih seimbang. Jadi coba tanyain diri kamu sendiri, self reward yang aku lakukan ini benar-benar bikin aku lebih sehat atau cuma bikin aku lupa sebentar. Terus yang kedua, kalau aku terus kayak gini 5 tahun, apa aku masih bisa mencapai tujuan besar dalam hidupku? Yang ketiga, apa aku pengen dikenal sebagai orang yang selalu update, barang baru gitu ya, atau orang yang tenang, stabil, dan punya arah hidup yang jelas? Sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salah, semua balik ke prioritas hidup masing-masing. Tapi yang pasti kita semua pengen bahagia, pengen merasa cukup, dan pengen punya masa depan yang aman. Jadi jangan biarkan self reward kecil-kecilmu sekarang mengorbankan masa depanmu. Kalau kamu sendiri gimana? Biasanya self reward apa yang paling sering kamu lakuin? Apakah belanja, jalan-jalan, atau beli makanan secara online? Dan menurutmu, apakah generasi kita itu emang wajar lebih konsumtif? Atau sebenarnya ini tuh merupakan alarm bahaya? Gue pengen banget baca pendapat kamu di komentar. So, terima kasih udah nonton podcast kata kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, nyalain alarm loncengnya, jadi kamu gak akan tertinggal dengan episode-episode selanjutnya. Dan semoga kamu dapat insight selalu dari episode kita. Terima kasih udah menonton, dan jangan lupa untuk follow our social media. Sampai jumpa di episode selanjutnya.